Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inspiratif, apa kabar hari ini? Berjumpa lagi dengan saya, Agus Putranto, dan hari ini bertepatan dengan Hari Disabilitas Internasional ya. Maka saya hari ini ingin mengucapkan selamat Hari Disabilitas untuk teman-teman difabel di seluruh Indonesia ya. Dan di kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan sebuah konten ya yang saya beri judul Mata Hati yang Melihat Peluang Ide Bisnis Inovatif untuk Tunanetra. Nah, saya terinspirasi dengan beberapa hal ya. Yang pertama, kata seorang penyair dan ulama sufi yang sangat terkenal yang bernama Jalaluddin Rumi ya. Kata beliau bahwa mata hati itu 70 kali lebih tajam daripada mata kepala. Nah, sehingga dengan mata hati kita bisa melihat peluang bisnis ya. Sedangkan dalam kata peluang itu sendiri ada kata uang ya. Nah, yang kedua, ada sebuah buku yang beberapa waktu saya baca ya, yang berjudul The Luck Factor, yang ditulis oleh Profesor Richard Wiseman ya. Yang dalam buku itu dikatakan bahwa salah satu cara meraih keberuntungan adalah dengan melatih intuisi. Nah, melatih intuisi kita. Nah, intuisi itu juga merupakan bagian dari hati ya. Nah, sedangkan yang ketiga, beberapa waktu yang lalu saya bergabung ya di sebuah grup bisnis ya untuk teman-teman disabilitas. Nah, tiba-tiba saya membaca sebuah grup WA yang ada salah satu teman di situ yang pamit untuk keluar dari grup ya. Katanya, mohon maaf saya keluar dari grup ini karena saya belum memiliki bisnis, saya bukan orang hebat, saya belum layak untuk berada di grup ini, gitu katanya ya. Nah, padahal oleh Sang Pencipta, setiap manusia itu dikaruniai kemampuan yang luar biasa. Nah, lantas apa saja sahabat inspiratif peluang-peluang bisnis yang bisa dilakukan oleh tunanetra pada saat ini ya. Nah, sebelum saya menyampaikannya, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk sahabat-sahabat saya yang baik yang sudah membantu dalam banyak hal ya, baik itu memproduksi video ini, Mas Slamet, Mas Alfian, dan teman-teman tim yang lain yang sudah memproduksi video ini, dan juga teman-teman yang sudah subscribe, sudah share, sudah like video ini, dan juga sudah banyak juga memberikan komentarnya di video ini. Terima kasih banyak. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya. Baik sahabat inspiratif, ada beberapa peluang bisnis yang bisa dilakukan oleh tunanetra ya. Nah, yang pertama, peluang bisnis sebagai musisi ya. Nah, seperti kita tahu, sahabat inspiratif, banyak dari kita, teman-teman tunanetra ini memiliki bakat musik yang luar biasa ya. Nah, dulu bakat bermusik ini bisa diaplikasikan dalam bentuk ya pentas-pentas di panggung begitu ya. Menjadi seorang player sehingga itu bisa diundang untuk pentas di acara-acara, baik acara-acara di pernikahan, acara di kafe, maupun acara-acara yang lain ya. Nah, dalam perkembangan teknologi sekarang ini, kabar baiknya seorang musisi juga bisa mengembangkan sebagai seorang arranger ya. Saya punya banyak teman ya, banyak netra yang saat ini selain aktif di panggung juga aktif menjadi arranger yang sangat profesional ya, seperti guru saya yang sudah mengajari saya, Mas Hendra. Yang luar biasa dari beliau itu adalah klien-klien beliau itu tidak hanya artis-artis dalam negeri, tetapi menariknya klien-klien beliau itu banyak yang artis-artis luar negeri. Nah, itu yang luar biasa teman-teman. Yang lain lagi, ada banyak teman-teman saya bahkan mereka membuat sebuah grup WA ya, sebuah grup WA yang membahas tentang bagaimana
orang tunanetra bisa membuat aransemen musik ya, namanya Reaper Access Indonesia ya, yang Mas Gian Ginanjar di sana ada Mas Hendra, ada juga Mas Mahfud dan masih banyak lagi teman-teman musisi-musisi hebat yang tergabung di sana. Nah, bagi sahabat inspiratif yang ingin menekuni bidang musik bisa bergabung di grup tersebut ya. Saya pun juga berada di dalam grup itu ya. Nah, yang kedua, sahabat inspiratif, peluang yang sangat menarik juga adalah sebagai konten kreator ya. Nah, konten kreator ini ada dua jenis, sahabat inspiratif ya. Ada podcaster ya, ada juga konten writer ya. Nah, seperti yang saya lakukan ini, saya menjadi konten kreator untuk podcast ya. Saya menyampaikan konten-konten motivasi. Ini juga peluang yang luar biasa, sahabat inspiratif, karena meskipun konten saya ini belum termonetisasi dan juga belum menghasilkan, tetapi dengan saya membuat konten-konten ini, saya sering mendapat undangan, mendapat kesempatan untuk berbagi motivasi ya di berbagai tempat di Indonesia ya. Saya juga sering diundang untuk main musik ya, untuk acara-acara pernikahan, acara reuni ya, acara di kafe dan banyak acara yang lain ya. Nah, ada juga lagi content writer ya. Nah, jadi teman-teman bisa menjadi penulis ya, penulis cerpen ya. Dengan bantuan teknologi sekarang luar biasa ya. Itu sahabat inspiratif untuk konten kreator ya. Nah, peluang yang ketiga adalah dalam bidang terapis. Nah, sahabat inspiratif, banyak teman-teman saya yang sudah berhasil ya menjadi seorang pemijat yang luar biasa ya, menjadi masir yang luar biasa. Dan yang menarik, dalam bidang terapis ini ilmunya juga selalu berkembang ya. Saya punya sahabat baik namanya Mas Lutfi, beliau tinggal di Makassar. Beliau menguasai ilmu terapi yang luar biasa, yang hanya dengan mendengar suaranya saja dia bisa melakukan diagnosa apa penyakit yang diderita oleh pasiennya. Wah, itu luar biasa. Ada guru saya juga namanya Pak Irwan Dwi Kustanto. Beliau seorang hipnoterapis yang dari beliau juga saya terprovokasi untuk belajar hipnoterapi gitu ya. Nah, sehingga saya sampai saat ini juga menekuni bidang konseling ya, dengan pendekatan hipnoterapi dan NLP. Jadi luar biasa ya. Peluangnya sangat banyak sekali. Peluang bisnis yang bisa dilakukan oleh tunanetra. Nah, begitu banyak ya sahabat inspiratif peluang-peluang bisnis yang bisa kita lakukan ya sebagai seorang tunanetra. Jadi ternyata saya menyimpulkan teman-teman tunanetra pelaku bisnis ini mereka tidak berfokus pada keterbatasan yang dia miliki, tetapi mereka justru berfokus pada kekuatan yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Nah, akhirnya saya ingin menutup konten saya ini dengan sebuah kisah yang dulu saya mendapat cerita ini ketika saya mengikuti TBNC ya. Saya belajar langsung bagaimana menjadi seorang trainer dari guru saya Pak Jamil Azaini ya, inspirator sukses mulia ya. Tanya ini berjudul Hiu-hiu kecil ya. Begini ceritanya sahabat inspiratif. Nelayan Jepang itu biasa menangkap ikan ya. Mereka menangkap ikan di laut, kemudian mereka masukkan dalam kapal ya. Kemudian setelah itu mereka ikan-ikan itu dibawa ke daratan untuk dijual. Nah, ternyata tidak laku sahabat inspiratif karena ikannya bau ya. Ikannya bau, nggak laku ya. Lalu kemudian nelayan itu berpikir bagaimana ikannya itu laku. Nah, kemudian mereka membawa freezer ya. Di dalam kapal itu dikasih freezer, kemudian mereka menangkap ikan lagi. Nah, setelah ditangkap kemudian ditaruh di freezer, kemudian dibawa ke daratan dijual. Ternyata setelah dijual ikan itu tidak laku sahabat inspiratif. Karena apa? Orang Jepang tidak mau dengan ikan yang beku ya, tidak laku.
Nah, kemudian digantilah tempat ikan itu menjadi kolam ya, dibuatkan kolam ya. Setelah ditangkap dimasukkan kolam. Setelah itu dijual, laku, tetapi harganya murah ya, harganya murah. Bagaimana ya supaya ikan-ikan ini laku gitu ya? Kemudian mereka menggunakan hiu-hiu kecil ya, dimasukkan ke dalam kolam itu ya. Dan ketika hiu-hiu kecil itu ada di kolam itu, ikan-ikan itu menjadi bergerak ya, ikan itu menjadi bergerak. Ada hiu gitu, bergerak ikannya, sehingga ikan itu setelah dibawa ke daratan, ikan itu menjadi ikan yang segar ya, karena bergerak ya. Dan ketika dijual, laku dengan harga yang mahal ya, sahabat inspiratif. Nah, apa yang bisa kita ambil hikmah dari cerita yang saya kutip dari guru saya Pak Jamil ini ya? Ternyata Allah itu suka dengan umatnya yang mau bergerak, mau berkarya ya. Allah tidak suka dengan umatnya yang malas bergerak ya. Jadi mari di hari disabilitas ini, meskipun kita tunanetra, kita tetap semangat untuk berkarya supaya kita laku ya. Agar bisnis kita laku, kita bergerak ya, seperti ikan-ikan tadi ya. Maka kita perlu hiu-hiu kecil ya. Apa hiu-hiu kecil itu ya? Tujuan hidup yang jelas, tujuan bisnis yang jelas ya. Semoga menginspirasi, tetap semangat berkarya dan bergerak. Saya Agus Putranto, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.